Dunia militer penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Dari mulai yang menyeramkan sekaligus menarik, beberapa misteri militer paling menakutkan dari beberapa peristiwa berbeda yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Mungkin saja misteri ini akan terpecahkan suatu hari nanti, tetapi tidak ada penjelasan pasti untuk peristiwa ini hingga sekarang. Inilah misteri militer yang belum terpecahkan hingga hari ini. Foo Fighters asli. Foo Fighters adalah nama band rock populer yang terbentuk pada tahun 1990-an. Mereka mengambil nama grup band itu dari fenomena yang sangat misterius dan masih belum terpecahkan dari Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua, pilot pesawat Amerika dan Inggris sering melihat lampu terang padam di kejauhan. Mereka berasumsi cahaya itu berasal dari pesawat Rusia atau Jerman sampai cahaya itu mulai bergerak. Laporan menunjukkan bahwa benda-benda itu berwarna merah atau oranye atau hijau. Lampu itu bisa berubah arah dan terbang jauh lebih cepat daripada pesawat militer biasanya. Lampu-lampu itu diberi nama sesuai dengan kata-kata yang digunakan oleh karakter dalam kartun pemadam kebakaran Smokey Stover, yaitu Foo Fighters. Meskipun ada banyak teori tentang apakah lampu tersebut, namun misteri militer ini tetap belum terpecahkan. Kasus aneh Paul Whipkey. Hilangnya Paul Whipkey telah membingungkan sejarawan militer dan penggemar kejahatan sejati sejak 1950-an. Fakta dari kasus ini sangat tidak jelas, sehingga sebenarnya ditampilkan di musim ketiga dari acara Unsolved Mystery. Pada awal 1950-an, Paul Whipkey ditempatkan di Fort Worth, California dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia adalah salah satu orang pertama yang menyaksikan tes bom atom, tetapi kesehatannya sangat terpengaruh oleh tes atom yang dia kerjakan. Pada 10 Juli 1958, Whipkey memutuskan untuk meninggalkan Fort Worth dan berkendara ke Monterey, California, hanya 74 km dari markasnya. Karena dia tidak kembali ke markas, dia dinyatakan AWL atau Absent Without Leave sebelum dinyatakan sebagai desertir 30 hari setelah kepergiannya. Tetapi 5 minggu setelah hilangnya Whipkey, mobil yang ditinggalkannya ditemukan hampir 804,7 km jauhnya di bagian terpencil Death Valley dengan kunci mobilnya masih dalam kunci kontak. Tentara percaya bahwa dia stres karena tugasnya dan mengalami semacam gangguan. Jadi dia meninggalkan mobil dan berjalan ke padang pasir di mana dia kemungkinan besar meninggal. Pada tahun 1977, tentara menghancurkan semua file yang berkaitan dengan kasus Whipkey, membuat banyak perbedaan dalam kepergiannya menjadi tidak mungkin untuk dilihat. Namun banyak keluarga dan teman Whipkey percaya bahwa dia adalah bagian dari CIA dan meninggal selama tugasnya. Makam korban perang Revolusi Amerika. Jelas selama Revolusi Amerika ada banyak yang mengalami luka-luka. Untuk mencoba dan membantu para prajurit yang terluka, sebuah rumah sakit dibangun di kota Easton, Pennsylvania. Pengobatan pada abad ke-18 belum seefektif pengobatan modern dan catatan medis tidak disimpan dengan baik. Namun, aman untuk mengasumsikan bahwa ratusan tentara meninggal di rumah sakit ini. Selama masa perang, terutama di abad ke-18, adalah hal biasa bagi rumah sakit untuk menangani banyak korban perang. Namun, rumah sakit di Easton tidak menyimpan catatan sama sekali di mana mereka menguburkan para korban perang itu. Belum ada kuburan resmi di kota Easton, jadi asumsi termudah adalah bahwa mereka semua dimakamkan di kuburan massal di suatu tempat. Namun tidak ada penemuan resmi kuburan massal di Easton yang pernah tercatat. Pembunuh misterius Red Baron. Red Baron telah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pejuang udara paling mematikan sepanjang masa. Dengan lebih dari 80 pembunuhan yang dikonfirmasi selama Perang Dunia Pertama. Dia adalah ancaman berat bagi pasukan sekutu untuk sebagian besar Perang Dunia Pertama sampai dia ditembak jatuh secara misterius. Dengan demikian, apakah kita akan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penembakan itu? Ternyata pembunuh Red Baron bahkan tidak pernah ditemukan.
Seorang pilot Kanada bernama Roy Brown mengklaim telah menembak jatuh Red Baron, tetapi para ahli, sejarawan, dan dokter sekarang sebagian besar mengatakan bahwa pesawat Red Baron ditembak jatuh dari tanah daripada dari udara. Namun hingga kini masih belum tahu siapa yang bertanggung jawab atas penembakan pesawat Red Baron dari tanah itu. Kematian Ralph Singler yang tidak disengaja. Ralph Singler adalah seorang perwira intelijen angkatan darat berusia 47 tahun ketika dia ditemukan tewas di kamar motelnya dekat Fort Meade, Maryland pada tanggal 13 April 1976. Awalnya, kematiannya dianggap bunuh diri. Tetapi selama persiapan pemakaman, putrinya menyadari bahwa hidungnya patah, giginya hilang, dan dia memiliki memar aneh di tubuhnya yang tidak sesuai dengan bunuh diri. Singler bekerja sebagai agen ganda untuk Amerika Serikat dari tahun 1966 sampai kematiannya. Selama 10 tahun dalam kontrak spionase, Singler sering memberi informasi palsu ke Uni Soviet. Diperkirakan karyanya mengarah pada identifikasi 14 agen CVR, SVR. Namun pada pertengahan 1970-an, Singler mulai khawatir bahwa dia terlalu dalam dengan kebohongannya dan bahwa Rusia menjadi curiga kepadanya dan mungkin membuatnya menawarkan informasi tambahan pada Soviet ketika ditekan. Kemudian, FBI telah mendekatinya dan beberapa perwira intelijen Amerika semakin curiga dengan kesetiaannya. Singler terpaksa mengikuti tes poligraf yang menunjukkan bahwa dia sangat gelisah. Prihatin atas kesejahteraannya, tentara mengatur agar Singler tinggal di sebuah motel. Keluarga Singler percaya bahwa dia disiksa dan dibunuh oleh agen Soviet daripada mati karena bunuh diri. Terlepas dari luka yang diderita Singler, panggilan terakhirnya kepada istrinya sangat mencurigakan. Menyatakan bahwa dia sekarat dan bahwa dia tidak pernah berbohong. Namun, ia kemudian dianugerahi medali Legion of Merit untuk pengorbanannya. Perang gerilya dengan kera. Perang Vietnam melihat banyak perang gerilya brutal terjadi di hutan-hutan Vietnam. Yang cukup menarik, satu hal yang dapat disepakati kedua belah pihak selama perang Vietnam adalah mereka mengalami pertukaran kekerasan dengan makhluk mirip manusia yang memiliki rambut kemerahan dan fitur mirip kera. Makhluk-makhluk ini dikenal sebagai kera batu atau batu tuts sebagaimana mereka disebut di Vietnam. Mereka digambarkan setinggi 6 kaki dan sangat kuat. Mereka memiliki anggota badan yang panjang, perut yang menonjol, dan dianggap hidup bergerombol daripada hidup sendiri. Orang bisa berasumsi bahwa kera batu hanyalah kera musuh yang merasa terancam oleh kekerasan yang begitu dekat dengan rumah mereka. Tetapi anehnya, tidak ada satupun spesies kera yang diketahui di Vietnam membuat orang bertanya-tanya makhluk apa ini sebenarnya. Pesawat hantu P-40 dari Pearl Harbor. Pada tanggal 8 Desember 1942, setahun dan 1 hari setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, radar Amerika menangkap pembacaan yang sangat aneh dan mengerikan. Angkatan Laut Amerika sedang bertugas di Pearl Harbor ketika tiba-tiba tampak seolah-olah sebuah pesawat terbang dari Jepang menuju langsung ke wilayah udara Amerika. Ketika operator radar menerima pembacaan ini, hari sudah larut malam dan langit mendung. Serangan biasanya tidak pernah terjadi dalam kondisi tersebut. Amerika tidak mengulangi apa yang terjadi lebih dari setahun yang lalu, sehingga mereka mengirim 2 pilot untuk mencegat pesawat itu. Namun ketika mereka mencapai pesawat, pilot Amerika terkejut mengetahui bahwa pesawat misterius yang muncul di radar adalah pesawat P-40 dengan tanda yang tidak digunakan sejak serangan di Pearl Harbor. Ketika mereka semakin dekat ke pesawat, mereka menemukan bahwa itu penuh dengan lubang peluru dan roda pendaratnya hancur total. Mereka juga melaporkan melihat pilot merosot di atas kokpit setelahnya berlumuran darah segar. Cukup menakutkan, pilot pesawat bergerak sedikit, tersenyum, dan melambai pada 2 pesawat Amerika. P-40 kemudian jatuh ke tanah dan menabrak lapangan.
Ketika tim pencari menjelajahi reruntuhan, mereka tidak menemukan mayat dan tidak ada tanda-tanda pilot. Tim pencari memang menemukan buku harian yang menunjukkan bahwa pesawat itu telah ditempatkan di Mindanao sekitar 1.300 mil jauhnya dari Pearl Harbor. Sejarawan percaya bahwa kisah ini tidak pernah terjadi, melainkan cerita fiktif. Namun tetap saja itu menakutkan. Hilangnya penerbangan 19. Pada tanggal 5 Desember 1945, 5 pembom torpedo Grumman TBF Avengers yang secara kolektif dikenal sebagai penerbangan 19 berhenti merespon kotak kontrol saat dalam penerbangan pelatihan. Menanggapi konvoi yang hilang, kapal terbang mariner dikerahkan untuk mencari konvoi pesawat yang hilang, tetapi mariner segera menghilang juga. Namun tidak ada mayat atau puing-puing dari pesawat yang pernah ditemukan. Meskipun hilangnya Flight 19, kapal terbang mariner dan 27 orang di dalamnya membantu menciptakan mitologi di sekitar segitiga Bermuda, hilangnya sebenarnya mungkin memiliki penjelasan logis. Skenario yang paling mungkin adalah bahwa pemimpin penerbangan 19, Letnan Angkatan Laut Charles Taylor, menjadi bingung dan memimpin pesawat ke laut di mana mereka akhirnya kehabisan bensin dan jatuh ke Atlantik. Pesawat penyelamat kemungkinan besar meledak karena kapal terbang biasanya terbakar di tengah penerbangan. Tapi benarkah demikian? Hingga saat ini masih menjadi misteri. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.